Sejatinya setiap luka yang kita alami akan dapat sembuh dengan sendirinya di saat kita memiliki imun daya tahan tubuh yang semakin kuat. Namun dalam kondisi yang kurang baik, tentunya kondisinya akan menjadi lebih parah. Kita seringkali melihat luka sebagai luka saja. Kita seringkali melihat tantangan hanya sebagai sebuah tantangan yang harus dilewati dan diselesaikan. Kita seringkali melihat pencobaan, duka, kesedihan hanya sebagai pencobaan, duka, dan kesedihan yang biasa saja yang akan kita lewati nantinya. Tapi bagaimana kalau pencobaan, problem, luka yang setan berikan di tengah perjalanan hidup kita bukan hanya dipulihkan oleh Tuhan, tapi juga memberikan semangat, kekuatan, menjadi berkat, dan menyembuhkan orang lain juga. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada suatu kali, di saat Jenderal Sudirman, salah satu pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang sangat terkenal, sedang bergerilya bersama dengan pasukannya. Ada seorang prajurit muda yang bertanya kepada Jenderal Sudirman. Dia bertanya, "Jenderal, kalau kita berperang, apa yang akan saya dapat?" Lalu Jenderal Sudirman tertegun sejenak. Lalu dia berkata, "Yang akan kamu dapat adalah luka, air mata, rasa sakit, dan bahkan mungkin kematian." Lalu prajurit muda ini berkata di dalam hatinya, "Lah, kalau begitu ngapain kita berjuang?" Seolah-olah Jenderal Sudirman bisa membaca apa pikiran dari prajurit muda ini. Lalu Jenderal Sudirman melanjutkan, "Tapi lewat lukamu, lewat penderitaanmu, lewat air matamu, Indonesia akan dapat memiliki kesempatan untuk merdeka." Dan kita melihat hari ini bangsa kita merdeka oleh karena pertolongan Tuhan yang telah menggerakkan hati dari setiap prajurit yang berperang. Dan hari ini kita memperoleh kemerdekaan itu. Bagaimana kalau luka yang sama yang dimiliki dan dirasakan oleh setiap prajurit dapat terjadi yang sama juga dalam hidup kita pada hari ini? Bagaimana kalau setiap luka kita, setiap penderitaan kita, setiap pergumulan kita, setiap pencobaan-pencobaan yang sulit dalam hidup kita hari ini yang membuat kita jatuh setiap kali, dapat Tuhan sembuhkan, dan melalui itu orang lain dapat juga memperoleh jalan keluar, memperoleh semangat, dan menyembuhkan mereka. Jika ini yang menjadi kerinduan dalam hati Anda, mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk mengetahui bagaimana Tuhan dapat menggunakan setiap luka kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena kami tahu tidak semua luka dapat disembuhkan. Tidak semua luka dapat menjadi berkat buat orang lain. Karena itu Tuhan, bantu kami agar kami tidak menyia-nyiakan luka ini. Agar luka ini, agar tantangan ini, agar pencobaan yang hari ini masih kami hadapi dapat menguatkan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam buku terakhir dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Ini adalah kisah terakhir dari Rasul Paulus di dalam perjalanannya menuju Roma. Tapi saya percaya di dunia ini mungkin kita tahu pasal terakhir dari Kisah Para Rasul adalah pasal 28. Tapi di surga nanti pasti ada pasal 29, 30, 100 mungkin, 200 mungkin. Yang mungkin tidak menceritakan lagi mengenai Rasul Paulus karena dia sudah tiada di pasal yang ke-29 mungkin. Tapi pasti menceritakan tentang Anda dan saya. Bayangkan suatu hari nanti di surga kita akan membuka lembaran Kisah Para Rasul yang banyak sekali. Dan ada nama Anda dituliskan di sana. Kenapa? Karena setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat adalah misionaris
bagi Tuhan. Jadi bayangkan suatu hari nanti saat Anda berada di surga, nama Anda tertulis di sana di dalam buku kisah para rasul. Kisah ini bukan hanya menceritakan tentang Rasul Paulus, tapi juga tentang Anda dan saya. Di dalam pasal yang ke-28, ini mengisahkan bagaimana Rasul Paulus ditangkap dan dibawa ke Roma. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat setia, dan dia tahu dengan jelas akhir dari perjalanan hidupnya adalah dia pasti akan ke Roma dan mati di sana. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus tidak lari ke Tarsis seperti Yunus? Kenapa dia tidak naik kapal jurusan yang lain dan pergi aja? Karena dia sayang kepada orang-orang yang ada di Roma. Dia rindu untuk bisa bertemu dengan kaisar di Roma. Walaupun cara untuk bertemu dengan kaisar adalah dengan cara ditangkap. Dan itu yang ada di dalam hatinya. Karena dia rindu untuk membawakan kabar ini juga kepada kaisar yang ada di Roma. Jadi dia merelakan dirinya untuk ditangkap dan dibawa ke Roma. So mereka dalam perjalanan di kapal, dia ditangkap. Dan di dalam perjalanan di kapal itu, Rasul Paulus sudah berkata kepada awak kapal. Dan dia katakan, lihat, akan ada badai di depan. Ini akan ada masalah nih. Kapal kita mungkin akan karam kalau kita terus melanjutkan perjalanan. Tapi awak kapal karena merasa dirinya sudah lebih pintar dan hebat, dia katakan, itu biasalah, nggak mungkin terjadi. Kita lihat awannya aja cuman kecil-kecil kayak gini nih, tidak mungkin akan ada badai. Tapi kita tahu ceritanya, apa yang Rasul Paulus katakan menjadi kenyataan. Badai besar dan orang-orang mulai berkumpul di dalam kapal berdoa bersama-sama. Tapi apa yang terjadi? Badai besar menghancurkan kapal, mereka tenggelam, harus berenang ke pantai. Inilah awal dari pasal 28. Kapalnya hancur, mereka akhirnya di pantai. Sebelum kita lanjut untuk membaca pasal 28, mari kita lihat siapa sih ini Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat dikenal di dalam perjanjian baru. Dia adalah penulis dari hampir semua kitab di perjanjian baru. Dulu dia adalah seorang Yahudi yang sangat berdedikasi tinggi. Saking tingginya dedikasinya, dia rela menangkap dan membunuh umat Tuhan yang percaya, pengikut Yesus. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya di tengah jalan dalam perjalanannya hendak membunuh umat Tuhan. Di situ dia bertemu dengan Yesus. Dia menjadi buta, lalu dia sembuh pada akhirnya dan dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dia menjadi salah seorang yang percaya juga. Dia memberitakan kabar Injil kepada banyak orang dimanapun, di pasar, di jalan. Dan terutama dia membawakan pekabaran ini kepada orang-orang di luar Yahudi. Karena itulah tujuan dari Yesus, agar semua orang, setiap bangsa dapat memperoleh keselamatan. Namun, menariknya, iman dari Paulus tidak menghalangi dia untuk ditangkap dan bahkan dianiaya. Iman dari Paulus membawa dia naik ke atas sebuah kapal yang akhirnya kapal itu hancur. Iman Paulus tidak menghalangi dia untuk berada di kapal yang karam, berenang dengan susah payah ke pantai. Nah, inilah awal kisah kita. Pastikan Anda membawa Alkitab Anda. Mari kita baca bersama-sama. Pasal yang pertama, sesudah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. So mereka kapalnya karam, berenang ke pantai dan puff. Kita tahu akhirnya. Ini adalah Pulau Malta katanya. Paulus tidak mengeluh, walaupun dia harus berenang ke pantai. Dia nggak mengeluh, dia nggak katakan, tuh kan aku bilang juga apa. Siapa suruh digas terus kapalnya dijalanin.
Dia nggak bilang gitu, nggak ada. Dia bilang apa? Dia katakan apa? Kami tiba dengan selamat. Wow. Dia nggak ada menyalahkan awak kapal, dia nggak salahkan siapa-siapa. Paulus tidak mengeluh. Menariknya, di dunia kerja, di dunia bisnis, hal yang sama juga sebenarnya sedang dibutuhkan dari kita. Bayangkan kalau contohnya pimpinan kita memberikan sebuah ide. Oke, kita punya plan terbaru nih, rencana nih yang baru nih. Oke, kita mau bikin ini, dan ini. Siapa yang mau bersedia untuk mengambil tanggung jawab untuk menjalankan misi ini? Wah. Dan untuk menjalankan sebuah ide yang baru, terkadang kita harus berkorban untuk melakukannya, bukan? Kadang kita harus memberikan waktu yang lebih. Kadang mungkin kita harus lembur. Kadang mungkin kita harus mengorbankan pikiran kita yang lebih untuk dapat menjalankan itu. Dan kalau di dunia kerja saja dibutuhkan para pekerja yang tidak suka mengeluh, begitu juga dengan umat Tuhan seharusnya, bukan? Di dunia kerja yang akan naik jabatan lebih cepat adalah mereka yang akan mengatakan, Pak, saya siap lakukan itu. Seorang pekerja yang tidak mengeluh, yang siap sedia dan bahkan rela mengatakan, iya, saya siap menjalankan itu, pasti akan lebih cepat untuk naik jabatannya. Begitu juga dengan menjadi umat Tuhan. Di dalam dunia kerja juga banyak orang yang hanya sekedar mengeluh saja tanpa menemukan solusi dari masalah. Bayangkan apa jadinya sebuah perusahaan kalau mereka hanya menemukan masalah di dalam setiap rapat selalu membicarakan kekurangan dan kekurangan tanpa memikirkan apa yang menjadi solusinya. Tidak lama pasti akan gulung tikar, bukan? Begitu juga di tengah kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar mengeluh tanpa memikirkan, melihat apa yang menjadi jalan keluarnya, begitu juga kita akan gulung tikar juga di dalam kehidupan, bukan? Mari kita lanjut. Di ayat yang ketiga, saat mereka udah sampai di pantai nih kan, Rasul Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Wow. Jadi di saat orang banyak sedang mencoba untuk menghangatkan tubuh mereka membuat api, Rasul Paulus ikut bantu. Dia ambil kayu, lalu dia mau taruh di kayu api. Menariknya, sekali lagi iman dari Paulus tidak menghalangi dia untuk tidak digigit ular. Mari kita lanjut. Di ayat yang berikutnya, lalu orang-orang itu melihat ular itu terpaut di tangannya Paulus. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, kata mereka. Sebab meskipun dia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi. Jadi menarik ya. Begitu Paulus digigit ular tangannya, mereka bilang apa? Ini pasti pembunuh nih. Pasti orang jahat banget nih. Walaupun udah selamat dari kapal karam, tapi tetap masih aja dihajar terus supaya mati. Dan inilah yang sering kali dunia lakukan pada saat ini. Begitu ada orang yang kena masalah, kena problem, langsung dijudge, langsung dihakimi. Wah, ini pasti karma nih katanya. Dan ini juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Ayub. Yang tadinya datang ke sana mau memberikan semangat, memberikan dukungan. Justru malah menyalahkan Ayub. Menanyakan, Ayub, pasti ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan nih. Itu yang menyebabkan terjadi sesuatu kepada keluargamu. Itu yang menyebabkan seluruh hartamu habis. Itu yang menyebabkan semuanya hilang. Itu yang menyebabkan kamu jadi sakit. Dunia lakukan itu. Mencari orang untuk disalahkan untuk sesuatu yang terjadi. Tapi mari kita lihat apa yang menjadi jawaban dari Paulus. Di ayat yang selanjutnya. Di ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Paulus tidak perlu menjelaskan kepada orang banyak siapa dirinya. Dia tidak perlu membela dirinya. Dia tidak perlu diyakinkan apakah Tuhan masih bersama dengannya atau tidak. Pertanyaannya, kenapa Paulus nggak perlu diyakinkan tentang identitasnya? Kenapa Paulus tidak perlu diyakinkan tentang apakah Tuhan masih bersamanya atau enggak di tengah semua misfortune yang terjadi dalam hidupnya?
Kenapa? Karena dia tahu dengan jelas identitasnya. Dia tahu dengan jelas bahwa dia sedang dalam misi bersama dengan Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya tidak mungkin akan berakhir di sana karena dia punya misi di Roma. Itu yang menyebabkan dia tidak bertanya-tanya, aduh, apakah Tuhan masih sayang sama saya atau enggak? Kenapa semua ini terjadi? Dia tidak perlu meyakinkan dirinya akan hal itu. Paulus juga tidak perlu meyakinkan orang lain bahwa dia adalah umat Tuhan yang setia. Paulus juga tidak perlu mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak perlu lari ke media sosial dan tulis komen untuk membela dirinya sendiri. Nggak perlu. Karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu di tengah problem dan masalah yang terjadi beruntun ini, Tuhan mengasihinya. Dan menariknya, apa yang Paulus lakukan? Gantinya memberikan jawaban, dia hanya mengibaskan ular itu ke dalam api dan selesai. Begitu juga yang harusnya kita lakukan di dalam hidup. Saat ada pikiran negatif muncul dan lewat di pikiran kita, ngapain? Kebaskan dong. Jangan sampai itu masuk ke dalam pikiran. Di saat ada penggodaan, pencobaan, hal-hal yang buruk, kebaskan sebelum apa yang hendak masuk itu akhirnya masuk ke dalam pikiran kita dan membunuh kita. Di zaman sekarang mungkin kita jarang dengar kata kebaskan. Yang mungkin umum seringkali kita dengar adalah swipe up. Geser ke atas, kebaskan ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di handphone kita, ada sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat. Ada sesuatu yang tidak seharusnya kita gunakan waktu kita lama di sana. Ngapain? Kebaskan. Swipe up sebelum itu membunuh kita. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memaksa kita untuk lakukan itu. Sama seperti tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk makan sehat. Ya, waktu kita masih kecil mungkin orang tua kita bisa paksa ya. Oke, habisin ya semua sayurnya di piringnya. Begitu kita dewasa, nggak ada yang bisa paksa kita. Pilihan ada di tangan kita sepenuhnya. Jadi pastikan kita memilih yang tepat. Singkirkan yang tidak baik. Nggak ada juga yang bisa memaksa kita untuk bangun di pagi hari dan berolahraga. Tidak ada juga yang bisa memaksa kita untuk membaca Alkitab dan berdoa. Untuk bisa lakukan itu kita harus menyingkirkan sesuatu di dalam hidup kita yang kita tahu itu membawa dampak yang negatif. Jadi pastikan swipe up, kebaskan itu ya. Oke, lalu berikutnya di ayat yang ke-6. Namun kita lihat apa reaksi dari orang banyak pada saat itu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama ngapain? Menanti-nanti. Jadi begitu Paulus kebaskan, orang banyak ngapain? Nongkrong mereka. Menunggu, menanti. Mungkin kira-kira gambarnya seperti inilah ya. Sambil makan popcorn mereka menanti. Apa yang bakal terjadi nih sama Paulus? Ini yang orang banyak lakukan. Ini yang dunia umumnya lakukan. Begitu ada problem, begitu ada masalah, oh dengerin ya. Terus nungguin aja apa sih yang bakal terjadi selanjutnya. Kalau dunia hanya menunggu, pertanyaannya umat Tuhan seharusnya gimana? Kita yang mengaku umat Tuhan, saat kita tahu ada problem, ada masalah dalam hidup kita, apa yang harusnya kita lakukan? Itulah mengapa di Cancer Support Center, juga di CMC Online Church, kita tidak mau hanya sekedar menunggu dan melihat ada problem di luar. Begitu kita tahu, oh ada banyak orang yang punya penyakit pola hidup. Setiap hari Senin ada healthy lifestyle yang dibuat. Setiap hari Selasa kadang ada konsultasi secara online. Hari Rabu ada doa bersama. Hari Kamis ada pendalaman Alkitab untuk remaja dan pemuda. Hari Sabtu ada ibadah online. Hari Minggu ada United Prayer for Kids. Dan semua ini kita buat bukan karena kita nggak punya kegiatan yang lain. Kita buat ini karena kita rindu
Bukan hanya sekedar menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kita juga mau menjadi berkat buat orang lain. Jadi buat Anda yang hari ini rindu juga untuk dikuatkan, pastikan Anda ikut hadir dan bisa menguatkan diri Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda. Dan hari ini akan ada orang yang mungkin pernah menghancurkan hati kita. Lalu mereka berpikir bahwa kita akan terus sedih dan patah hati. Ada orang-orang yang kaget melihat kita masih bahagia dan berpengharapan. Seperti orang-orang yang ada tadi. Mereka menunggu melihat Paulus. Mereka kaget. Kok si Paulus ini masih tetap baik-baik aja? Hari ini ada orang-orang yang mungkin kaget melihat bagaimana kita masih berbahagia dan berpengharapan. Sama seperti orang banyak yang melihat Paulus, mereka kaget. Kok si Paulus masih baik-baik aja ini? Kenapa? Lihatlah di mana Anda berada saat ini. Bukan sebuah kebetulan Anda berada di Zoom meeting yang satu ini. Bukan sebuah kebetulan algoritma di YouTube membuat Anda mengklik video yang satu ini. Kita berada di sini karena kita rindu untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan tetap percaya kepadanya. Lalu respon mereka selanjutnya adalah mereka sebaliknya berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Menariknya, manusia bisa begitu mudah untuk berubah. Yang tadinya mereka berpendapat bahwa dia ini penjahat, sekarang mereka berpendapat bahwa ini pasti dewa nih. Digigit ular, dia kebal. Begitu juga di dalam kisah dari Yesus. Di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, orang banyak menyambut Yesus. Wah, ini dia, anak Daud. Mereka mengatakan, Hosana, Hosana. Anak Daud. Inilah juru selamat yang kita nanti-nantikan itu. Tapi masih di hari yang sama, mereka yang tadi berteriak Hosana justru malah berteriak salibkan dia. Itulah mengapa di dalam Alkitab di Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan taruh harapan kita kepada manusia. Diri kita juga manusia. Jadi jangan taruh harapan kita bahkan kepada diri kita sendiri. Berharaplah kepada Tuhan. Paulus terdampar di Malta. Padahal dia dalam perjalanan menuju Roma. Menariknya ini bukan akhir dari kisah ini. Karena di ayat yang ke-7 dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Jadi Anda bisa bayangkan waktu Paulus dan orang banyak yang pada saat itu sedang dijamu di sana selama 3 hari. Lalu mungkin Paulus melihat, Publius, siapa itu yang ada di kamar? Terbaring di situ terus ya selama beberapa hari ini. Lalu mungkin Publius katakan, itu ayah saya. Dia lagi sakit demam dan disentri. Saya bisa bayangkan seperti apa wajah dari Paulus pada saat itu. Saya bisa bayangkan bagaimana air mata mungkin menetes di wajahnya. Kenapa? Karena dia akhirnya tahu mengapa dia harus berada di Pulau Malta. Akhirnya mungkin dia tahu, inilah alasannya kenapa kapal itu harus karam. Anda bisa bayangkan, dia akhirnya menyadari kenapa Tuhan belokkan arah dari kapal itu karam di Pulau Malta. Karena ada orang yang harus diselamatkan. Tantangan yang Paulus hadapi menciptakan sebuah kesempatan untuk Tuhan bisa berkarya. Seringkali kita berdoa meminta kesempatan di dalam hidup.
Seringkali kita berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan keluar dari masalah kita. Tapi sayangnya tidak semua orang mau melewati tantangan untuk menang menghadapinya. Apakah Anda sedang berdoa untuk sebuah kesempatan? Apa Anda sedang berdoa untuk sebuah kemenangan? Pastikan Anda juga siap bersama dengan Tuhan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kalau saja Paulus tidak mau dan lari dari perjalanan menuju Roma, sudah pasti dia tidak akan bertemu dengan gubernur dan ayahnya yang sedang sakit. Namun kisahnya belum berakhir di sini. Di ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa, serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Anda bisa bayangkan, tangan Paulus yang 3 hari lalu digigit ular, Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang lain. Tangan Paulus yang tadinya terluka digigit ular, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Jadi benarlah pepatah yang mengatakan bahwa what doesn't kill you makes you stronger. Seekor tikus yang sedang terperangkap di perangkap tikus. Waduh, nggak bisa gerak. Akhirnya dia mulai rentangkan tangannya. 1, 2. Akhirnya dia jadi berotot dan bisa keluar dari perangkap tersebut. Namun untuk bisa keluar dari perangkap tersebut, dia pun harus meninggalkan, menyingkirkan hal-hal yang tidak baik baginya. Dia meninggalkan keju yang ada di sana, juga minuman keras. Apa yang tidak membunuh kita dapat digunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memberikan semangat, untuk menjadi sebuah penuntun, memberikan jalan keluar atas masalah dari orang lain. Apakah hari ini kita sedang memiliki luka di dalam kehidupan kita? Apakah hari ini ada sesuatu yang sedang terjadi di tengah rumah tangga kita, di tengah hidup kita, problem yang sedang menyerang kita? Apakah ada sesuatu yang tidak kita harapkan untuk terjadi dalam hidup kita pada hari ini? Apa yang tidak membunuh kita dapat Tuhan gunakan untuk menyembuhkan. Dan menariknya di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Bayangkan, orang banyak datang berkumpul di rumah Publius, mungkin akhirnya mereka menyembah Tuhan di sana. Jadi tempat beribadah di sana, karena disitulah nama Tuhan dimuliakan. Tangan Paulus yang 3 hari lalu digigit ular, bisa Tuhan gunakan untuk menyembuhkan. Apakah hari ini di tangan kita ada kecanduan-kecanduan yang sulit buat kita lepaskan? Apakah hari ini ada sifat-sifat buruk kita yang bertahun-tahun menempel di dalam diri kita, yang sulit untuk kita tinggalkan? Apakah hari ini kita sedang mengatakan, Tuhan, tapi tangan saya terlalu kotor Tuhan. Mulut saya ini terlalu najis Tuhan. Pikiran saya ini terlalu negatif. Ada begitu banyak hal-hal buruk dalam hidup saya Tuhan yang tidak bisa saya tinggalkan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang sama yang menyembuhkan Paulus dan menggunakan tangan Paulus dapat melakukan hal yang sama dalam hidup kita hari ini. Saya ingin menceritakan ada tangan dari seseorang yang tidak berdosa yang dipakukan di atas sebuah kayu.
Dan tangan itu tergantung di atas kayu salib. Tangan itu pada hari ini sedang direntangkan kepada kita. Tangan itu rindu memegang erat hidup kita, agar hidup kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya kalau begitu? Agar luka kita, agar pergumulan kita, agar tantangan yang kita hadapi dapat menjadi berkat. Yang pertama, jangan mengeluh pada keadaan dan pelajari penyebab dari masalah. Seperti yang Paulus lakukan. Kalau saja Paulus pada saat itu dia mengeluh dan dia katakan, aduh kan, udah aku bilang jangan naik kapal. Dia mungkin tidak akan bertemu dengan Publius dan menjadi berkat di sana. Namun menariknya kita pun harus mempelajari penyebab dari masalah. Jangan-jangan penyebab dari masalah itu adalah karena hal buruk yang kita lakukan dalam hidup. Kalau itu yang terjadi, artinya yang perlu kita lakukan adalah apa? Tutup dulu keran masalahnya agar masalahnya menjadi tidak menyebar. Jangan cuma cari masalah aja, cari penyebab dan solusinya. Yang berikutnya, yang kedua, mengenal identitas dan misi yang Tuhan berikan di dalam hidup. Siapa diri kita dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Yang membuat Paulus tidak berargumen dengan orang banyak, yang membuat Paulus bisa tahu dengan jelas apa yang sedang dia hadapi ini, adalah karena dia tahu identitasnya. Dia tahu siapa dia. Dia tahu misi yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kita perlu ingat bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah umat Tuhan yang Tuhan berikan misi juga di dalam hidup. Pastikan kita tahu apa yang jadi misi kita. Yang ketiga, di saat semua orang hanya melihat dan menunggu, anak Tuhan harusnya mau turun tangan untuk bertindak. Paulus bisa saja waktu sampai di pantai dia bisa saja ya duduk-duduk aja lah, nyantai aja lah, ngapain orang banyak, udah ada orang yang udah bikin api, ya udahlah, ngapain dia harus bantuin. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia angkat dan ambil kayu untuk membuat api. Dia bisa duduk nyantai dan menikmati panasnya api juga kok. Tapi dia nggak lakukan itu. Dan lewat tantangan yang dia hadapi, itu menjadi berkat buat orang lain. Pastikan kita tidak hanya duduk diam dan melihat, tapi juga menjadi berkat untuk menolong mereka. Yang berikutnya, yang keempat, tantangan menciptakan kesempatan. Dalam hidup ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Seperti Paulus saat dia berada di kapal itu di luar kontrol dia. Dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Saat kapalnya memilih untuk berlayar, itu di luar kontrolnya. Di saat kapalnya kena badai dan hancur, itu di luar kontrolnya. Yang bisa dia kontrol adalah sikapnya, tindakannya. Apa yang dia lakukan sesudahnya itu yang bisa dia kontrol. Dan dia memilih untuk melewati tantangan tersebut karena dia tahu di balik tantangan itu ada kesempatan agar Tuhan dapat dimuliakan. Terakhir, yang kelima, agar luka kita dapat menjadi berkat, izinkanlah Tuhan untuk membentuk kita. Izinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Izinkan Tuhan untuk menggunakan luka kita, menggunakan tantangan yang kita hadapi hari ini, menggunakan setiap pencobaan yang menyerang kita hari ini, yang mungkin terus-menerus membuat kita jatuh, agar Tuhan dapat pulihkan, dan lewat itu akan ada banyak orang yang mungkin dapat menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Jika Anda rindu luka yang Anda hadapi hari ini untuk dapat menjadi berkat, jika Anda rindu agar setiap pencobaan dan masalah yang Anda hadapi hari ini dapat memberkati orang lain, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan agar luka kami, agar setiap tantangan yang kami hadapi, agar setiap pencobaan yang terus menyerang kami hari ini, bukan hanya dapat kami menangkan, tapi juga dapat menjadi berkat untuk orang lain.
biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Karena Engkaulah yang menjadi awal dan yang akan menuntun kami menyelesaikan perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.